Rocky tersenyum kejam dengan darah yang menetes dari mulutnya. Kau mungkin menang sekarang, tapi pertarungan ini belum berakhir. Kau akan merasakan penderitaan yang tidak terbayangkan. Nathan mengernyitkan dahi, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Rocky mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan menunjukkan ke arah Nathan. Refleks, Nathan menghindar tetapi pisau itu menggores lengan kirinya. Retak. Nathan melayangkan kapaknya di tangan Rocky, membuat tangan itu lepas. Suara Rocky melengking hingga menembus ke galaksi saat melihat tangan putus dengan darah menyembur deras dari bekas potongan tersebut. Rocky mencengkram tangannya. Kau belum menang sepenuhnya, Nathan, desis Rocky dengan senyuman penuh kekejaman di sela kesakitannya. Nathan menatap datar dengan wajah tanpa ekspresi. Jangan mengusikku, karena aku sedang mencoba menjadi orang baik. Jika kau berani menyenggol orang-orang yang aku sayangi, aku tidak akan tahu bagaimana aku akan berlaku, ucap Nathan. Nathan mengangkat kapak itu tinggi-tinggi ke udara. Rak. Dengan wajah datar, Nathan melayangkan kapak tersebut di leher Rocky. Begitu kapak itu menyentuh, suasana hutan menjadi hening sejenak. Tubuh Rocky menggelepar kejang-kejang dengan darah yang menyemprot dari tenggorokan Rocky. Pria itu kemudian terkulai tidak bernyawa dan darah mulai mengalir membentuk coretan merah di atas aspal. Nathan menatap tubuh Rocky dengan tatapan kosong, mencerna momen pembunuhan yang baru saja terjadi. Nathan tahu bahwa ini bukan akhir dari semua masalah yang sedang dihadapinya. Nathan berjongkok, dia meraba saku Rocky dan mendapatkan sebuah botol minuman pipi berbahan tembaga. Dasar bajingan, ternyata kau menyimpan alkohol di sakumu. Tidak masalah untuk mengganti dot. Umum Nathan meraih botol tersebut. Nathan menghela napas panjang, memandang ke langit yang tertutup kabut. Ini belum selesai. Nathan meletakkan kapaknya di atas bahu, berjalan di jalan berkabut sambil menikmati whisky yang ia dapatkan gratis dari Rocky. Sementara itu di Mansion, suasana sudah lebih damai, walau tanpa hancur dan berantakan. Para pengawal berhasil menyingkirkan para penyerang dan keadaan menjadi lebih tenang. Terlebih, beberapa anggota musuh berhasil diamankan oleh Samuel dan meminta sebagian tim membawa musuh-musuh yang hidup ke ruangan bawah tanah. Sementara Nenek Diana, Nenek Rosalie, Sophia, Mona, dan Delisa sudah keluar dari ruang keamanan. Delisa meremas-remas tangannya gelisah. Nathan kenapa belum kembali? Apakah terjadi sesuatu dengannya? Kenapa dia susah sekali memberikan kabar? Gumam Delisa sesekali wanita hamil muda itu mengusap wajahnya frustasi. Delisa begitu khawatir dengan situasi sang suami yang pergi ke arah hutan cemara mengejar musuh. Kekhawatiran terus merayap di dalam hati Delisa. Tiba-tiba Nenek Rosalie memeluk tubuh cucu menantunya itu. Nenek Rosalie dengan lembut berkata kepada Delisa, "Sabar sayang, Nathan pasti dalam perjalanan pulang. Jangan terlalu cemas ya." Nenek Rosalie mengusap lembut perut Delisa. "Dedek bayi juga pasti mendoakan dedeknya selamat kan?" ucap Nenek Rosalie. Delisa menatap wajah Nenek Rosalie dengan wajah muram. "Tapi Nek, Nathan pergi sendiri. Aku takut dia terluka. Kondisinya juga kurang sehat, Nek." Sophia meraih tangan Delisa yang tanpa bergerak-gerak cemas. "Lisa, Nathan udah melalui kondisi-kondisi sulit. Hal semacam ini tentu Nathan udah memiliki rencana. Nathan bukan pria yang bodoh, Delisa," ucap Sophia. "Tapi," ucap Delisa menggantung. Sementara Delisa mencoba menenangkan diri, Nenek Diana memberi nasihat. "Ini ujian bagi kita semua, tetapi kita harus tetap kuat. Nathan adalah suami yang hebat, dan keberadaannya akan menjadi kilatan harapan di tengah kegelapan, Lisa. Selalu yakin, karena keyakinan membawa dampak positif, dan bisa menjadi doa yang naik ke langit." Walaupun Nenek Diana udah memberikan nasihat, Delisa masih merasa tidak tenang. Dia tidak bisa membiarkan suaminya berjuang sendirian, walaupun Delisa sudah tahu bagaimana watak dan kejamnya Nathan.
Bagi seorang istri, tidak ada yang lebih penting daripada memeluk suaminya dalam situasi seperti ini. Dia ingin membantu Nathan, dia ingin berada di samping suaminya. Maaf, tapi aku harus pergi menyusul suamiku. Delisa melepaskan diri dari pelukan Nenek Rosalie. Rosalie dan orang-orang yang berada di situ pun panik, mengingat Delisa masih hamil muda. Saat melihat Delisa berlari dengan kecemasan, Nenek Rosalie berteriak, "Wah Tuhan, cucu menantuku! Ada, Kevin, Samuel, kejar Delisa. Jika terjadi sesuatu dengan cucu menantuku, kalian akan menari salsa dengan angsa." Nenek Rosalie berteriak dengan melengking. Kevin, Adam, dan Samuel datang atas panggilan Nyonya besar. "Siap Nyonya, tapi kita pakai apa mengejar Nyonya Delisa?" tanya Kevin. Nenek Rosalie mendengus. "Pakai sapu terbang, push." "Ya, pakai apa kek? Segera!" hardik Nenek Rosalie. "Siap!" seru mereka memutar tubuh berlari. Sementara Delisa berlari sekuat tenaga menuju hutan cemara, tempat Nathan berada. Dia tidak peduli dengan bahaya yang mengintai. Dia hanya ingin melihat suaminya selamat dan sehat. "Tolong jangan dulu turun hujan, suamiku pasti kedinginan," dari Delisa saat Rinai mulai jatuh, mentik menemani langkah kaki Delisa tanpa alas. Adam, Kevin, dan Samuel segera mengejar Delisa yang sudah jauh meninggalkan Manson. "Nyonya, tolong berhenti. Kau itu sedang bunting. Kalau diculik, bagaimana?" Adam berteriak. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi Delisa tidak menghiraukan mereka. Delisa terus berlari mengandalkan naluri dan juga cintanya. "Kamu jahat, tapi tetap enak. Sebut saja dia whisky. Walau pajakmu tinggi, tetap jadi solusi." Malam itu, Nathan melangkah kembali menuju Manson, sambil bersenandung diiringi oleh suara deru angin dan kabut yang menyelimuti hutan cemara. Whisky dalam botol tembaga itu memberinya sedikit kehangatan dalam kegelapan yang menyelimuti hati dan tubuhnya yang hanya mengenakan piyama. Orang yang selalu membuatmu sakit, mereka tidak akan pernah menjadi kedamaian untukmu. Anyway, anytime, selalu saja ada orang yang membuat kedamaianku terusik. Bahkan di tempat terpelosok seperti ini. Apakah aku harus berada di dalam tanah agar aku tenang dan damai? Nothing, namanya juga hidup. Gumam Nathan terus melangkah. Sesekali ia meneguk whisky-nya. Semilir angin berhembus menusuk kulit. Gesekan ranting menjelma menjadi melodi mistik. Bau daun cemara menguar di udara bersama kabut, lalu merasuk ke dalam hidung Nathan. Seolah-olah aroma tersebut memberikan terapi kedamaian di dalam jiwanya. Harumnya sungguh menenangkan. Nathan menutup mata sambil melangkah saat ia mengesap kedamaian bau cemara yang menguar. Sial, hujan! Umpat Nathan saat tetes air dari langit jatuh di wajahnya yang mendongak ke atas. Nathan membuka mata dan berlari sebelum hujan semakin deras. Namun dari kejauhan ia melihat siluet di balik kabut perjalanan ke arahnya. Nathan mengusap wajah saat air sudah membasahi wajah pria itu. Terlihat jelas itu adalah Delisa yang berlari. Dia gila, mengapa dia datang ke sini? Gumam Nathan. Hujan semakin deras, tapi Delisa tetap berlari dengan tekadnya. Nathan, seru Delisa dengan nafas tersengal di bawah hujan yang deras. Nathan terkejut mendengar suara itu. Dia tidak pernah mengira bahwa Delisa akan datang menemuinya di tengah malam yang gelap dan hujan ini. Nathan membuang kapaknya dan botolnya dengan langkah cepat. Nathan menghampiri Delisa. Melihat Nathan di hadapannya, Delisa berhampir ke dalam pelukan suaminya. "Nah, kau tidak apa-apa?" tanya Delisa dengan napas tersengal-sengal. Kucing kecil, yang kehujanan, lihat sini." Nathan mendorong pelan tubuh Delisa memberikan jarak. Di bawah derasnya hujan, Nathan menangkap kedua pipi Delisa. "Loh, aku tidak apa-apa sayang, tolong sayangi dirimu dan jangan berlari. Jika kandunganmu kenapa-napa, percayalah padaku. Dalam situasi apapun, aku akan kembali dan pulang," ucap Nathan sambil mengusap pipi Delisa yang dilanda kecemasan. Delisa mengangguk dengan bibir melengkung ke bawah. "Telinga kamu, aku ingin bisik-bisik sini,"
ucap Delisa pelan. Nathan mengerutkan alisnya, dia mendekatkan telinganya ke arah Delisa. Mau ngomong apa sih? Hujan, makanya harus lebih dekat untuk berbicara. Sini telingamu. Ya sudah cepat, nanti sakit kalau kelamaan di bawah hujan. Delisa mendekatkan bibir telinga Nathan. Nat, sebenarnya yang aku takutkan darimu itu saat kamu keluar, kamu hanya memakai piyama. Kan kamu kalau pakai piyama, kamunya nggak pakai apa-apa lagi. Anunya pasti tergantung, terombang-ambing, apalagi hujan gini. Si Buyung pasti kusut kedinginan seperti teripang laut, bisik Delisa. Sontak saja Nathan mendelik. Matanya melotot mendengar ucapan istrinya itu. Kecil-kecil, siapa bilang aku tidak memakai apa-apa? Aku pakai dalaman. Delisa terkekeh pelan saat Nathan mengatakan bahwa dia memakai dalaman. Nathan berbalik dan melihat wajah istrinya yang tersenyum lebar. Apa yang lucu? Delisa menggeleng, namun senyumannya masih belum pudar. Tidak ada yang lucu, hanya saja kamu terlihat begitu serius dengan piyama. Coba kalau kamu ngedot, Semiko, kau sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan yang sedang berjuang melawan musuh besar, kata Delisa sembari menatap lembut pada suaminya. Nathan menggaruk kepalanya yang basah. Apakah kamu ragu bahwa suamimu ini bisa menang melawan mereka? Delisa menggeleng lagi. Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma khawatir jika bijimu jatuh dan benihnya tercecer, kan repot. Sayang jika tumbuh di tengah jalan, ucap Delisa. Nathan mendengus kesal. Dia pun menarik tangan Delisa dan tubuh mereka berdua menyatu. Kesian sekali ya, kalau bijiku sampai tercecer. Cuma 2 sih, apa rela dibagi-bagi? Delisa terkekeh. Tidak mau, berarti kamu dikebiri, celetuk Delisa. Nathan terdiam melihat tingkah manja Delisa. Dia begitu bahagia melihat istrinya itu berceloteh seperti burung parkit. Delisa yang melihat Nathan hanya berdiam diri pun menjadi kikuk.